Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi belajar di channel Mantias Yogo. Hari ini kita akan belajar untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Apa kabar hari ini? Semoga kita sehat semua dan tetap stay tune di channel ini. Oke. Ketika kalian berada di antara pohon-pohon yang rindang, apakah yang kalian rasakan? Pasti terasa sejuk, bukan? Selain sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup, tumbuhan juga merupakan penghasil oksigen. Tumbuhan dapat menghasilkan melalui proses fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia dan hewan. Tumbuhan akan mengubahnya menjadi oksigen. Selain itu, tumbuhan juga berfungsi sebagai peneduh di saat terik matahari. Juga tumbuhan berfungsi untuk menahan air supaya tanah tetap terjaga dan daerah yang lahan miring tidak rawan dengan bencana longsor. Tumbuhan akan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Di pembelajaran pertama kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan jagung. Sekarang mari kita ingat kembali paragraf pada pembelajaran 1, ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari paragraf tersebut, mari kita cari ide pokok dan belajar untuk membuat kesimpulan dari paragraf tersebut. Sekarang mari kita amati kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Bukanlah suatu kesimpulan, ya. Di akhir itu tidak ada kalimat jadi, sehingga, atau oleh karena itu. Sehingga kita dapat mengambil ide pokok dalam kalimat tersebut ada di awal paragraf. Berarti apa? Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sekarang mari kita tentukan kesimpulannya. Bagaimana cara membuat atau mencari kesimpulan? Yang pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Ya. Yang kedua, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok. Tadi kita sudah menemukan ide pokok pada paragraf yang tadi kita baca paragrafnya, ya. Sekarang kita buat kesimpulannya. Kesimpulannya kita ambil dari gagasan pokok atau ide pokok yang tadi, ya. Jagung sangat penting di Indonesia. Cukup seperti itu untuk menjadi kesimpulan. Kalian juga bisa menemukan kesimpulan dari paragraf-paragraf lainnya dengan memperhatikan ciri-ciri, ya. Apa sih ciri-ciri kesimpulan itu? Di antaranya 1, berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, merupakan intisari dari sebuah tulisan tersebut. Yang ketiga, dimulai dari hal khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata yang baku. Dan yang kelima, merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat itu sendiri. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana mencari ide pokok dan juga membuat kesimpulan dalam sebuah paragraf, ya. Sekarang Bapak ingin sampaikan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan, ya, itu dengan merawat tumbuhan dengan baik. Merawat tumbuhan bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, misalkan memberi pupuk, menyiram tumbuhan, membersihkan dari rumput liar. Nah, dengan seperti itu tumbuhan akan tumbuh dengan baik dan sehat. Seperti pohon ini, ya. Tentu kalian tahu ini pohon apa, ya? Masih ingat? Masih ingatkah ternyata pohon ini merupakan salah satu dari lambang Pancasila? Kira-kira sila keberapa, ya? Ya, betul. Itu adalah sila ketiga pada Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan pohon beringin.
Makna sila ketiga pada Pancasila yaitu suatu wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam suatu wadah, yaitu Indonesia. Sekarang kita akan belajar mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Di antaranya yang pertama, nilai kesatuan Republik Indonesia. Nilai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, cinta, perdamaian, dan persatuan. Yang ketiga, tidak egosentris. Apa itu egosentris? Tidak mementingkan diri sendiri, ya. Dan yang keempat, memiliki nilai kerjasama. Dari keempat nilai tersebut kita dapat mengamati maknanya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Contohnya seperti ini. Yang pertama, menjaga persatuan dalam masyarakat, ya. Misalkan kita bermain dengan teman tanpa membedakan dari mana dia berasal, ya, dari mana agamanya, apa agamanya, ataupun suku bangsanya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Misalnya apa? Pada hari Minggu, kamu berencana untuk bermain sepeda. Tetapi hari itu juga ada kerja bakti di lingkungan rumahmu, ya. Maka sudah jelas kamu harus memilih ikut kerja bakti karena itu merupakan pekerjaan yang umum, ya. Bukan mementingkan kepentingan pribadi untuk main sepeda. Contoh lainnya itu yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, ya. Yaitu apa sih? Dengan membantu kegiatan di lingkungan rumahmu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kalau ada kerja bakti ikut tanpa harus diberikan imbalan. Yang keempat, cinta tanah air. Sikap ini bisa kamu tunjukkan dengan melakukan kegiatan upacara di sekolah, ya. Juga bisa dilakukan dengan apa? Bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu-lagu nasional, ya, tahu pahlawan-pahlawan kita, dan sebagainya. Yang kelima, bangga sebagai bangsa Indonesia. Ini dapat ditunjukkan dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Seperti apa? Menggunakan batik, ya, atau membeli tas, sepatu itu buatan Indonesia, buatan anak negeri. Nah, bisa juga memperkenalkan budaya kita kepada orang yang belum mengetahuinya. Yang keenam, membela tanah air. Membela tanah air dapat dilakukan dengan ketika ada kekayaan atau tradisi bangsa Indonesia yang diakui oleh negara lain, tugas kamu adalah harus membela bahwa itu semua milik Indonesia. Yang ketujuh, tidak membedakan atau memusuhi suku bangsa tertentu. Tentu kita harus menghormati suku-suku yang ada di Indonesia, ya. Kita harus bisa berteman baik dan tidak membeda-bedakan. Nah, itu adalah beberapa pengamalan nilai Pancasila sila ketiga. Kamu bisa berdiskusi dengan orang tua kamu di rumah, apa yang bisa kamu lakukan di rumah dalam rangka mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Semangat belajarnya di rumah, meskipun di rumah tetap harus belajar, jangan sampai berhenti belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.